Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel calon ASN P3K. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang formasi guru ilmu pengetahuan alam atau guru IPA. Bagi teman-teman yang barusan bergabung, jangan lupa subscribe channel ini guna untuk mendukung kemajuan channel ini. Bagi teman-teman yang sudah bergabung dan sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru. Bagi teman-teman yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, silahkan lihat kolom deskripsi karena di sana banyak sekali link video yang bisa ditonton, atau langsung saja kunjungi channel calon ASN P3K. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan soal yang pertama. Soal nomor 1. Sebagai makhluk hidup, manusia melakukan ekspresi dan respirasi. Paru-paru merupakan bagian dari sistem respirasi pada manusia. Fungsi utama sistem pernafasan manusia adalah A. Mengangkut nutrisi ke sel-sel tubuh, B. Menghasilkan energi, C. Mengangkut oksigen ke sel-sel tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida, D. Mengatur suhu tubuh. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. Mengangkut oksigen ke sel-sel tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida. Soal nomor 2. Apa yang terjadi selama proses ekshalasi? A. Udara masuk ke dalam paru-paru, B. Oksigen diangkut oleh darah ke seluruh tubuh, C. Karbon dioksida dieliminasi dari paru-paru, D. Kontraksi otot-otot interkostal. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. Karbon dioksida dieliminasi dari paru-paru. Soal nomor 3. Sebagai makhluk hidup, manusia melakukan respirasi. Di manakah oksigen yang dihirup dari udara pertama kali masuk ke dalam darah manusia? A. Dalam rongga hidung, B. Trakea, C. Alveolus, D. Di kapiler darah. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. Di alveolus. Soal nomor 4. Apa yang memungkinkan pertukaran gas yang efisien antara udara dan darah di dalam alveolus? A. Dinding alveolus yang tebal, B. Dinding alveolus yang elastis, C. Permukaan alveolus yang luas dan tipis, D. Kapiler darah yang besar. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. Permukaan alveolus yang luas dan tipis. Soal nomor 5. Apa yang memicu refleks batuk pada saat ada benda asing di dalam saluran pernafasan? A. Penurunan suhu udara, B. Kontraksi otot perut, C. Stimulasi oleh reseptor batuk di tenggorokan, D. Aktivitas fisik berlebihan. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. Stimulasi oleh reseptor batuk di tenggorokan. Soal nomor 6. Apa yang memungkinkan pertukaran gas yang efisien antara udara dan darah di dalam alveolus? A. Dinding alveolus yang tebal, B. Dinding alveolus yang elastis, C. Permukaan alveolus yang luas dan tipis, D. Kapiler darah yang besar. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. Permukaan alveolus yang luas dan tipis. Soal nomor 7. Hal apakah yang dapat menjadi pemicu refleks batuk pada saat ada benda asing di dalam saluran pernapasan? A. Penurunan suhu udara, B. Kontraksi otot-otot perut, C. Stimulasi oleh reseptor batuk di tenggorokan, D. Aktivitas fisik berlebihan. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. Stimulasi oleh reseptor batuk di tenggorokan. Soal nomor 8. Peran diafragma dalam proses pernafasan adalah sebagai titik-titik. A. Menghasilkan suara, B. Mengatur tekanan darah, C. Memompa udara ke dalam paru-paru, D. Membantu mengubah volume rongga dada. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D. Membantu mengubah volume rongga dada. Soal nomor 9. Pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida terjadi dalam sistem pernapasan manusia terjadi di bagian titik-titik. A. Rongga hidung, B. Trakea, C. Bronkiolus, D. Alveolus. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D. Alveolus. Soal nomor 10. Apa fungsi utama dari paru-paru dalam sistem pernafasan? A. Memompa darah ke seluruh tubuh, B. Menghasilkan suara, C. Mengatur tekanan darah, D. Memungkinkan pertukaran gas antara udara dan darah. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D. Memungkinkan pertukaran gas antara udara dan darah. Soal nomor 11.
Apa yang memicu batuk pada saat ada lendir di dalam saluran pernafasan? A. Kontraksi otot-otot perut. B. Stimulasi oleh reseptor batuk di tenggorokan. C. Aktivitas fisik berlebihan. D. Rasa gatal di tenggorokan. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. Stimulasi oleh reseptor batuk di tenggorokan. Soal nomor 12, apa yang dimaksud dengan bronkus? A. Struktur di dalam paru-paru tempat pertukaran gas terjadi. B. Saluran udara utama yang menghubungkan tenggorokan dengan paru-paru. C. Struktur yang menghasilkan suara. D. Bagian atas rongga hidung. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. Saluran udara utama yang menghubungkan tenggorokan dengan paru-paru. Soal nomor 13, apa yang dimaksud dengan inhalasi? A. Proses pengeluaran udara dari paru-paru. B. Proses menghirup udara ke dalam paru-paru. C. Pertukaran gas di antara sel-sel tubuh. D. Proses membentuk lendir di rongga hidung. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. Menghirup udara ke dalam paru-paru. Soal nomor 14, apa yang dimaksud dengan apnea? A. Gangguan pernapasan yang ditandai oleh nafas yang terlalu cepat. B. Kondisi ketika seseorang tidak bisa mengendalikan pernafasannya. C. Kehilangan kesadaran akibat kekurangan oksigen. D. Kehilangan kesadaran sementara selama tidur. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. Kondisi ketika seseorang tidak bisa mengendalikan pernafasannya. Soal nomor 15, apa yang disebut dengan laring? A. Rongga hidung. B. Tenggorokan. C. Paru-paru. D. Bronkus. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. Tenggorokan. Soal nomor 16, apa yang dimaksud dengan kapasitas vital paru-paru? A. Jumlah udara maksimal yang dapat dipompa oleh jantung dalam satu denyut. B. Jumlah udara maksimal yang dapat dihirup setelah inspirasi maksimal. C. Volume udara yang tetap ada di dalam paru-paru setelah ekshalasi maksimal. D. Jumlah oksigen yang diangkut oleh sel-sel darah merah. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. Jumlah udara maksimal yang dapat dihirup setelah inspirasi maksimal. Soal nomor 17, apa nama struktur yang menghubungkan tenggorokan dengan paru-paru yang berfungsi sebagai saluran udara? A. Laring. B. Trakea. C. Bronkus. D. Alveolus. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. Trakea. Soal nomor 18, apa yang dimaksud dengan kapasitas vital paru-paru? A. Jumlah udara maksimal yang dapat dipompa oleh jantung dalam satu denyut. B. Jumlah udara maksimal yang dapat dihirup setelah inspirasi maksimal. C. Volume udara yang tetap ada di dalam paru-paru setelah ekshalasi maksimal. D. Jumlah oksigen yang diangkut oleh sel darah merah. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. Jumlah udara maksimal yang dapat dihirup setelah inspirasi maksimal. Soal nomor 19, di mana pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida terjadi di sistem pernapasan manusia? A. Di rongga hidung. B. Di trakea. C. Di bronkiolus. D. Di alveolus. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D. Di alveolus. Soal nomor 20, apa yang terjadi selama proses inspirasi? A. Otot-otot diafragma rileks. B. Otot-otot rusuk berkontraksi dan rongga dada memperluas. C. Paru-paru memompa udara ke dalam tenggorokan. D. Kapiler darah menyusut. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. Otot-otot rusuk berkontraksi dan rongga dada memperluas. Oke, demikianlah pembahasan seputar farmasi P3K Guru Ilmu Pengetahuan Alam atau Guru IPA. Bagi teman-teman yang barusan bergabung, jangan lupa subscribe channel ini guna untuk mendukung kemajuan channel ini. Bagi teman-teman yang sudah bergabung dan sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru. Bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman yang lain agar video ini semakin bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Apabila ada salah-salah kata dalam pengucapan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.